Oke, kali ini kita akan kembali membahas makhluk purba lagi yang secara mengejutkan masih hidup di planet kita, cuy. Sebelumnya kita membahas dari babi tanah yang benar-benar suka menggali tanah sampai fosil hidup yang berada di lautan yaitu Nautilus. Kali ini jangan kaget kalau bentuk-bentuk hewan ini jauh dari kata normal loh. Dan ternyata salah satunya ada di Indonesia. Eits, sebelum kita mulai ke topik utamanya, untuk yang menunggu-nunggu konten perang selanjutnya seperti Perang Dunia Kedua, sabar dulu ya cuy, pasti kita buatin kok. Apa sih yang gak buat kalian? Nah, agar kalian gak ketinggalan pas kita upload konten perang atau yang lainnya, tekan tombol loncengnya dulu dong. Oke, jadi ini dia hewan-hewan purba yang ternyata masih hidup di dunia. Komodo, hewan ini biasanya digunakan sama anak kecil saat pagi hari untuk membersihkan gigi-giginya cuy. Cut. Oi, yang serius dong. Oke, jadi Komodo dragon atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan nama Komodo aja adalah spesies biawak terbesar di dunia yang berasal dari Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadi satu kebanggaan bagi kita karena kekayaan alam Indonesia menjadi perhatian dunia. Karena ternyata Komodo sudah ada sejak 4 juta tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa disebut dragon? Mirip naga di GOT juga enggak, naga Cina juga enggak, dan bahkan sedikit mirip dengan gambaran naga di Indonesia juga enggak. Jadi kenapa dikasih title dragon? Nah, ternyata alasannya adalah karena dilansir dari BBC jauh sebelum keberadaan Komodo ditemukan pada tahun 1900-an berdasarkan karya ilmiah yang ditulis oleh Direktur Zoologi Bogor yaitu Peter Owen pada tahun 1912. Dia menuliskannya karena mendapat hasil dokumentasi dan kulit komodo dari seorang letnan asal Belanda bernama Steen van Hensbroek. Jurnal ilmiah tersebut berjudul On a Large Varanus Species from an Island of Komodo dan menjadi bagian dari perpustakaan The New York Botanical Garden. Varanus komodoensis adalah nama Latin yang diberikan oleh Peter Owens. Sekarang kita lari ke tahun 1926 di mana ada seorang penjelajah asal Amerika yang melakukan ekspedisi ke Pulau Komodo. Singkat cerita, dari hasil penjelajahannya, W. Douglas Barden berhasil membawa 12 ekor komodo yang diawetkan. Dan 2 lagi masih dalam keadaan hidup. 3 dari 12 komodo yang telah diawetkan tersebut dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika. Douglas Barden juga lah yang mempopulerkan nama Komodo Dragon cuy. Komodo mempunyai hubungan yang dekat dengan dinosaurus. Tapi jangan salah sangka, Komodo itu bukan dinosaurus. Komodo adalah jenis kadal besar yang bisa tumbuh mencapai panjang 3 meter dengan berat 91 kg. Tentu aja mereka adalah kadal terbesar yang ada di dunia cuy. Komodo adalah reptil yang bener-bener ganas cuy. Gua yakin banyak dari kalian yang takut dengan komodo. Hal ini bukannya karena badannya yang besar aja, tapi karena komodo mempunyai sifat kanibal alias apapun daging segarnya pasti dilahapnya. Dan bahkan cuy, komodo ternyata bisa memangsa anaknya sendiri. Kebutuhan makan komodo adalah 72,5 kg daging yang setara dengan berat badan orang dewasa. Komodo juga berbisa cuy. Memang abnormal ini hewan, karena biasanya kadal itu tidak memiliki bisa. Bisanya itu sendiri bisa membuat mangsanya langsung mati dalam waktu sehari. Dan setelah itu, komodo leluasa deh untuk memakan buruannya. Selain itu juga, kita nggak boleh lupain ukurannya yang kelewatan besar untuk seukuran biawak. Komodo dapat menenggelamkan kerbau dan babi liar ke dalam air loh.
Mereka juga berkamuflase ke dalam lumpur yang kotor sehingga mangsa tidak menyadari kedatangan mereka. Rahang komodo yang kuat dan memiliki tulang kecil penyangga membuat korban tidak bisa berkutik setelah dilahapnya. Kulit komodo juga sangat keras seperti kesatria yang memakai baju zirah besi. Itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa si komodo disebut dragon. Kelinci Amami. Kelinci Amami dikenal sebagai fosil hidup karena diyakini sebagai spesies kelinci yang hidup dari jutaan tahun yang lalu. Kelinci primitif ini pernah hidup di dataran Asia, namun sayangnya sekarang hanya bisa ditemukan di kepulauan kecil Jepang aja. Mereka sedikit berbeda dengan kelinci pada umumnya. Telinganya pendek dan hanya melahirkan 1-2 bayi aja dalam satu waktu. Waktu melahirkannya pun beragam. Ada yang di antara Maret sampai bulan Mei dan antara bulan September sampai Desember. Dan bagian bulunya cenderung berwarna coklat gelap. Mereka terancam punah akibat dari interaksi dengan manusia dan berkurangnya habitat kelinci Amami sendiri. Di sisi lain, di Pulau Amami, musang kecil India atau Herpestes javanicus dilepaskan untuk mengendalikan populasi ular berbisa setempat dan jumlah musang ini jadi meningkat secara dramatis. Musang ini bersama dengan kucing dan anjing liar menjadi predator yang memburu kelinci Amami pada akhirnya. Kucing dan musang kecil India yang liar ini terbukti menjadi ancaman tidak hanya bagi kelinci Amami, tetapi juga beberapa spesies endemik yang terancam punah di daerah tersebut, seperti burung Amami. Dan menurut data, kelinci Amami berada di urutan ke-43 dari 100 hewan yang terancam punah loh cuy. Tuatara, bukan tua-tua keladi atau tuan tanah ya cuy, tapi namanya adalah tuatara. Hewan yang mirip kadal ini hanya mirip aja ya, tapi sebenarnya hewan ini ternyata bukan termasuk jenis kadal. Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari ordo Rhynchocephalia, yakni bangsa reptil yang berkembang 200 juta tahun yang lalu. Yang jelas lebih purba dari kakek, nenek, moyang, buyut kalian dan bahkan lebih tua dari dinosaurus. Hewan ini memiliki mata ketiga di atas kepalanya. Apakah selama ini ternyata Dajalun adalah seekor reptil? Cut. Jangan ngaco, percayalah ini bukan sesuatu yang mistis kok. Tapi memang itu benar-benar sebuah mata tambahan. Tapi lagi mata ini hanya bisa kalian lihat saat mereka masih bayi aja. Panjang tubuh tuatara mencapai 0,6 meter dan beratnya rata-rata di bawah 1,3 kilogram aja cuy. Mereka hidup di Selandia Baru di bagian dalam pantai seperti daratan berumput atau hutan kayu. Tuatara memakan serangga kecil seperti hewan reptil lainnya. Duri dan sisik memenuhi punggung tubuh tuatara yang berwarna hijau atau abu-abu tergantung jenisnya. Mereka melepaskan kulitnya setahun sekali dan warna baru tuatara tidak selalu berwarna yang sama dengan sebelumnya. Tapi menurut penelitian, tuatara dikenal mengganti warnanya menjadi hijau atau abu-abu tergantung area dia tinggal pada saat itu. Hal ini menjadi bagian dari kamuflasenya, yaitu cara dia mempertahankan diri. Tuatara betina baru bisa menghasilkan telur jika berusia 20 tahun. Tapi tenang aja cuy, dengan umurnya yang panjang yang bahkan diperkirakan sampai 100 tahun, tuatara bisa reproduksi 3-4 kali sepanjang hidupnya. Walaupun umurnya panjang, pertumbuhan tuatara stop sampai di angka 35 tahun aja cuy. Walaupun begitu, mereka bukan termasuk hewan peliharaan ya, karena tuatara terancam punah akibat ekosistem yang rusak akibat ya lagi-lagi ulah manusia. Lalu selanjutnya ada hiu goblin. Apa yang ada di dalam pikiran kalian saat gua bilang hiu? Pasti kekuatan yang besar, rahang yang sangat kuat, dan raja lautan bukan? Tapi kalau berhubungan dengan hiu goblin ini, lupain deh apa yang kalian pikirin tadi tentang hiu. Karena hewan ini dapat mengincar mangsanya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ya, hiu goblin dikenal sebagai hiu yang paling tua di dunia. Dia memiliki deretan gigi yang runcing
kuping dan hidung mancung panjang. Nama hiu goblin didapat dari dongeng masyarakat Jepang dan sepertinya cocok untuk makhluk yang satu ini ya, karena dia mirip goblin. Hiu goblin terbesar yang ditemukan sepanjang 3,81 meter dan berat 227 kg, dan mungkin aja ada ukuran yang lebih besar, tapi kita belum menemukannya saat ini. Sangat sulit menangkap hiu goblin karena mereka hidupnya di kedalaman lautan lebih dari 1.300 meter. Hiu goblin menggunakan elektroreseptor yang disebut ampula Lorenzini di hidungnya yang panjang untuk mendeteksi medan listrik mangsanya. Kemudian ketika mangsa ditemukan, hiu goblin menggunakan daya apung alami yang diproduksi oleh organ hatinya yang besar dan kaya akan minyak untuk mengapung tanpa suara ke arah mangsanya. Dalam beberapa tahun terakhir, rekaman video langka telah menunjukkan betapa luar biasanya rahang hiu goblin. Meski bentuknya ya nggak biasa kayak hiu lainnya. Gimana nih? Apa kita masih membayangkan hiu dengan gambaran yang sama? Atau daripada kita menamakan hiu goblin, kenapa nggak kita namain hiu ninja aja ya? Kan dia satset senyap gitu. Nah, buat yang setuju atau kontra, tulis di kolom komentar, oke? Diplodocus. Hewan yang kelihatannya mirip alien ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah mereka masih ada atau sudah punah? Mereka adalah makhluk amfibi pemakan ikan dengan kepala uniknya yang berbentuk seperti bumerang. Diplodocus memiliki arti tangkai ganda, merupakan genus amfibi Lepospondili yang dihidup dari periode karbon akhir sampai Permian di Amerika Utara dan Afrika. Beratnya bisa mencapai 27 kg dan dengan panjang 1 meter. Hidupnya di sungai dan danau. Dengan bentuk tubuh seperti itu menyebabkan Diplodocus dapat bergerak dengan sangat cepat untuk menangkap ikan kecil dan serangga. Diplodocus dipercaya ada sejak zaman sebelum dinosaurus. Fakta menunjukkan bahwa mereka adalah hewan amfibi tertua yang pernah ada. Diplodocus punah sejak 250 juta tahun yang lalu. Tapi itu kata para ilmuwan. Ada beberapa gambar Diplodocus yang akhir-akhir ini muncul di internet. Nah, gambar Diplodocus yang berwarna agak pink gelap ini diyakini bahwa Diplodocus tidak sepenuhnya punah. Walaupun bentuk kepalanya seperti bumerang, tapi mereka sepertinya tidak terlalu banyak menyerang hewan lainnya dan lebih suka memakan ikan atau serangga yang mendekati mereka. Nah, menurut kalian apakah mereka masih hidup sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Adam pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.